Aduh, malas banget lihat Zeko ini. Zeko ini kan lumayan banyak haternya juga kan. Tapi aku selalu bilang Zeko ini belum habis. Dia itu masih sangat penting kontribusinya dan terbukti. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo sobat Ngomin, apa kabar? Gila guys, apa kabar guys? Wih. Yang habis begadang pasti sudah tahu kenapa ini aku kok sumringah. Si perkasa Napoli akhirnya mendapatkan kekalahan pertama mereka di Serie A. Klub pertama Serie A yang akhirnya berhasil mengalahkan Napoli adalah Inter Milan. Jadi sekarang tidak ada lagi tim yang tidak terkalahkan di Serie A. Wow. Aku mulai dari mana ini, gila. Mantap banget dan aku mulai dari ini aja, dari update dulu sebelum kita bahas pertandingan tadi pagi. Hampir aku ngomong bilang kemarin lagi. Oke, kita bahas dulu update. Yang pertama soal Marotta nih tentang Skriniar. Dia kan diwawancara lah di AZN tentang, ya intinya sih tentang Skriniar. Secara singkat dia bilang I'm optimistic, saya optimis tapi juga realistis. Kita bisa melakukan banyak hal, we can do a lot but not the impossible. Jadi kita bisa melakukan banyak hal tapi tidak hal yang mustahil. Maksudnya apa? Ini merujuk kepada tawaran yang diberikan Inter terhadap Skriniar. Nah, ini sih aku ngelihat semacam pesan implisit kepada Skriniar bahwa bukannya kita tidak menghargai Skriniar, tapi memang sekian jumlah yang bisa ditawarkan oleh Inter gitu loh. Makanya kita tidak bisa melakukan yang tidak mungkin. We can do a lot, kita bisa melakukan banyak, but not the impossible. Tapi yang tidak mungkin ya nggak bisa gitulah. Nah, kawan-kawan pasti sudah tahu bahwa Skriniar udah dikasih tenggat waktu sampai sekitar tanggal 15 sampai habis Super Copa. Katanya sampai habis Super Copa, tapi kemarin muncul lagi sampai tanggal 15. Kita lihat saja, yang jelas kita saat ini lagi happy banget. Nggak usah terlalu mikirin Skriniar. Yang penting Skriniar kemarin, tadi pagi main sangat istimewa. Unplayable. Kvicha Kvaratskhelia, superstar baru Serie A itu benar-benar dibikin mati kutu sama dia. Waduh. Yang kedua tentang Inzaghi, ya bisa biasalah habis menang kan I'm very proud of this player gitu, dia bilang saya sangat bangga dengan pemain-pemain ini. Gila, ini ada komentar-komentar menarik. Ini pertandingan dengan tempo tinggi yang dimainkan dengan kualitas dan determinasi. Wih, the guys were splendid. I'm proud to be able to coach them. Anak-anak tampil luar biasa. Wih, gila anak-anak. Dan saya sangat bangga melatih mereka. Nah, to win against such a strong opponents, this is how you have to play. Jadi untuk memenangkan pertandingan melawan lawan yang sangat kuat, beginilah harusnya kita bermain. Nah, dalam 2,5 hari kami akan kembali bermain lagi, tapi tentu saja kemenangan ini memberikan kami kepercayaan diri. Nah, jadi bermain di stadion ini memberikan kami energi yang luar biasa. Di Liga kami mengalami kekalahan terlalu banyak di awal. Tapi begitu juga tim lain. Nah, seperti yang aku bilang kan tim-tim selain Napoli itu jarak poinnya itu nggak terlalu jauh dari Inter. Jadi ya kita memang banyak kehilangan poin, tapi ya begitu juga dengan tim lain kecuali Napoli, itu masalahnya. Nah, jadi Napoli berhasil membangun advantage atau keuntungan yang signifikan dari segi poin karena mereka bermain sangat brilian sampai tadi pagi gitu loh. Nah, sekarang kita bahas pertandingan tadi pagi nih. Kalau kawan-kawan lihat di statistik, Napoli menguasai penguasaan bola itu 64%, Inter Milan cuma 36%. Tapi aku berani bilang bahwa
Yang sesungguhnya mengontrol permainan itu adalah Inter Milan dari awal sampai akhir. Mereka itu cuma bawa bola ke sana kemari, tik tak, nggak jelas. Ya, bukannya nggak jelas, maksudnya tik tak yang tidak membahayakan. Kalau aku nggak salah hitung, cuma ada yang menurutku ya dua peluang yang berbahaya dari Napoli. Satu yang tembakannya bisa akhirnya diselamatkan oleh Onana, dan kedua yang Osimhen duel dengan Hakan, tapi Hakan dengan sigap menghalangi Osimhen sehingga Onana bisa menyelamatkan bola. Kalau itu Hakan salah langkah, waduh, sudah terlalu dekat dengan gawang. Sedangkan Inter, paling tidak itu ada 4 peluang yang sangat bagus. Di Marco yang melenceng, kemudian di babak kedua Di Marco lagi bisa diselamatkan oleh kiper walaupun akhirnya ternyata juga offside. Kemudian Lukaku juga melenceng. Aduh. Tapi at least kita menang 1-0. Yang jelas kalau kemarin finishing kita lebih baik lagi, seharusnya kita bisa mencetak 3 gol. Itu kembali lagi masalah kita masih seperti itu. Cuma ya yang penting menang, nggak usah terlalu menyesal kalau kayak apa ya istilahnya, nggak usah terlalu maruk gitu loh. Wah ini kritik ini jelek, coba kalau gini. Yang penting menang bro. Napoli ingat, nggak ada tim lain yang bisa menang lawan Napoli selain Inter sampai sejauh ini gitu loh. Nah kita coba lihat player rating ya. Player rating aku dari Onana aja ya, sambil kita bahas gimana kontribusinya sambil lihat dikasih nilai berapa. Nah, pertama Onana di sini dikasih 6,5. Terus terang aja seperti yang aku bilang, karena Inter yang benar-benar mengontrol permainan, tidak terlalu banyak yang dilakukan Onana. Karena apa? Serangan Napoli tidak banyak yang berbahaya kecuali ya itu yang diselamatkan oleh Onana. And ini disebut a match winning reaction save. Jadi reaksi penyelamatan yang memenangkan pertandingan. Karena kalau itu tidak cepat reaksinya Onana, ya udah gol batal, kita menang 1-1 jadinya kan. Itu Onana. Jadi sayangnya tidak banyak yang bisa dikomentari soal Onana. Oh ya ini dia begitu sangat nyaman menguasai bola dengan kakinya, kasih umpan pendek, tidak kelihatan panik, sangat bagus. Jadi pengertian antara Onana dan pemain lain, terutama pemain bertahan itu sudah sangat bagus menurutku. Dalam Indan ini cuma menurutku sangat cepat terjadinya ya. Kan belum juga 1 musim kan, bagus banget sih. Kemudian Skriniar ini 7,5, sangat layak menurutku dapat nilai tinggi. Skriniar, what a performance by the Nerazzurri captain. Unplayable defensively where he helped nullify both Osimhen and Kvaratskhelia. Jadi kalau kawan-kawan nggak tahu, unplayable itu kan tidak bisa dimainkan artinya, tapi di sini maksudnya unplayable itu dia bermain dengan sangat bagus, sangat luar biasa. Jadi dia bisa menetralisir Osimhen, membantu ya, kan yang pegang Osimhen si Acerbi sebenarnya, tapi dia membantu Acerbi. Dan terutama dia benar-benar menetralisir Kvaratskhelia. Cuma 1 kali aja si Kvaratskhelia bisa ngelepas tembakan, itu pun meleset kan di out. Jadi luar biasa ke kapten kita. Aduh, semoga bisa diperpanjang kontraknya. Kemudian Acerbi dapat nilai 7. Sempat kesulitan di awal-awal, dia kalah ini sama Osimhen, tapi setelah itu dia benar-benar ini tampil sangat bagus. Jadi nilai 7 oke. Kemudian Bastoni 6,5. Tidak terlalu banyak terlibat di build up serangan seperti biasanya, tapi memang lebih banyak defense sih dia. Cuma di antara 3 ini memang kayaknya Bastoni yang agak kendor, tapi itu pun masih bagus karena ini dikasih 6,5. Menurutku ya 7 dapat sih, 6,5 oke. Maksudnya kenapa dia dapat nilai lebih kecil dari center back yang lain ya, karena mainnya agak kurang. Bukan jelek ya, tapi agak kurang dibandingkan yang lain. Masalahnya yang lain ini kan mainnya bagus banget gitu loh, Bastoni. Cuma ya itulah, sayang aja kita nggak ngelihat banyak kontribusi dia di build up. Karena biasanya kan itu spesialisasinya dia. Darmian dapat 6. Aduh, Darmian kemarin sebenarnya secara keseluruhan nggak terlalu jelek sih menurutku. Cuma peluang yang dia sia-siakan itu kemudian di awal-awal pertandingan juga dia agak kurang, tapi kemudian setelah menit ke-10 atau 15 tuh mulai ini ya, kayak diesel telat panas bagus. Cuma di akhir itu kan akhirnya dia diganti karena udah
staminanya sudah habis banget. Darmian ini juga orang udah tua ini Pak, jadi wajar. Kemudian Barella, man of the match, gila man of the match kita. Barella ini benar-benar dari trio kita ya, aku bacain sekalian ya. Hakan dapat 7, Mkhitaryan dapat 7, tapi Barella dapat 8. Menurutku bahkan 8,5 harusnya. Hakan begitu bagus dia ini mengontrol pertahanan, berdiri di depan lini pertahanan di fase defensif ini benar-benar nggak kelihatan sisa-sisa gelandang serang gitu loh. Biasanya gelandang serang kan bertahannya nggak bagus, tapi Hakan itu bagus banget sampai kita lupa dia tuh aslinya gelandang serang gitu sih intinya. Dia 2 kali loh diturunin, dari awal dia dimainin jadi center midfielder, sekarang diturunin lagi jadi defensive midfielder, tapi ternyata dia sangat bagus. No further comment. Cuma mungkin satu aja kekurangan Hakan, dibandingkan Brozovic, dia kurang bisa mengatur tempo. Keeping the ball dia nggak bisa. Kalau Brozo itu kan dia bisa, lagi dideketin sama musuh dia bawa ke kanan, bawa ke kiri. Jadi apa ya istilahnya? Ya itu memang menjaga memanipulasi tempo permainan itu Hakan nggak bisa karena dia aslinya gelandang serang. Dia lebih suka melakukan umpan-umpan yang direct pass langsung ke depan ke daerah berbahaya lawan. Itu sih kalau dibandingkan Brozovic. Tapi ini bisa jadi kelemahan, bisa juga jadi kekuatan tergantung situasinya nanti. Kemudian Mkhitaryan seperti yang aku bilang, tidak ada yang luar biasa dari Mkhitaryan terutama pertandingan kemarin, tapi keberadaan dia itu kok kayak apa ya, kayak penyeimbang lapangan tengah kita. Makanya sempat dia dijuluki Maestro of Safe Pass. Jadi ya mirip-mirip Brozovic, dia melakukan umpan-umpan aman, sekedar bolanya biar ngalir, biar nggak direbut gitu. Secara bertahan juga yang biasanya dia nggak bagus, saat di Roma kan dia nggak terlalu bagus bertahannya, tapi kemarin dia cukup berkontribusi. Cuma dari fisik ya udah kedodoran banget memang. Tapi dari segi technicality, dari segi skill memang Mkhitaryan ini ya bagus. Kalau Barella udah tadi sempat dibahas sedikit, nilai 8, menurutku 8,5, man of the match, nggak bisa diragukan lagi. Bener-bener tenaganya nggak ada habisnya Pak, dari awal sampai akhir. Anjay, aku nonton nih makannya apa ya, jangan-jangan dia satu-satunya orang Italia yang makan nasi, banyak makan karbohidrat dia, makanya staminanya luar biasa kayak gitu. Dan biasanya pemain yang memiliki stamina yang sangat bagus itu dia secara teknik agak kurang, tapi Barella itu secara teknik luar biasa banget. Bahkan determinasi dia juga oke. Kalau kawan-kawan ingat beberapa kali dia bahkan dalam keadaan terjatuh pun dia masih bisa berusaha menguasai bola. Ketika dia tidak bisa menguasai bola, at least bola itu disodok sehingga temen yang dapat Inter, atau paling nggak bolanya out daripada bisa dikuasai lawan kan. Luar biasa Barella. Mungkin ini salah satu penampilan Barella terbaik di musim ini, terutama di Serie A. Kemudian Hakan sudah tadi, Miki sudah, Di Marco 7. Kalau sebenarnya aku sih kasih 6,5. Cuma karena dia kasih assist, ya wajar kalau dikasih nilai gede. Selain dari assist tuh menurutku Di Marco nggak terlalu banyak kontribusinya. Makanya aku bilang ketika dia akhirnya kirim crossing, aku bilang kan dari tadi kon crossing gitu loh. Kita punya 2 striker yang kuat di udara, tapi crossingnya datar-datar semua, nggak ada crossing lambung gitu loh. Ketika akhirnya dikasih crossing lambung, wah Zeko udah lepas dari pengawalan. Luar biasa sih. Apa ya, tidak ada yang banyak yang bisa aku komentari soal Di Marco karena memang bahkan apa ya, nggak istimewa menurutku. Bahkan dia membuang peluang. Cuma ya gitu. Kenapa aku bilang Gosens hampir mustahil musim ini bisa menggeser Di Marco, karena Di Marco ini jadi penentu loh. Bahkan ketika dia main nggak begitu bagus pun dia bisa kasih assist, itu yang ini. Cuma harapannya Gosens adalah gini, karena kita sekarang sampai bulan Februari itu akan terus main akhir pekan dan pertengahan pekan. Jadi ya mau nggak mau ini harus dirotasi. Mungkin pertandingan berikutnya Gosens bisa jadi starter, apalagi kita lihat Gosens mainnya bagus kemarin itu, terutama secara bertahan. Kan memang kekuatan dia dibandingkan si Di Marco memang dari bertahan Gosens ini sangat solid. Jadi ya tetap Gosens. Ayo Gosens. Di sini dikasih nilai 6, menurutku dapat 6,5. Zeko 7,5. Secara overall biasa-biasa saja permainan Zeko, terus terang menurutku. Makanya kalau ada yang bilang aku ini lawyernya Zeko, aku nggak setuju. Tapi memang
satu kelebihan Dzeko itu dia bisa menjadi penghubung antara lini tengah dengan Lukaku. Ini juga terjadi ketika dia berpasangan dengan Lautaro. Jadi ya walaupun secara fisik Dzeko ini udah habis banget, tapi dia itu sangat pinter. Sangat pinter cari posisi, asal jangan disuruh adu lari aja, maka dia bisa berkontribusi. Gitu sih. Dan gol dia benar-benar menentukan. Lukaku aja dapat nilai 0,5, nanti aku akan bahas. Ngomong-ngomong, tahukah Anda Dzeko sekarang sudah mencetak 7 gol di Serie A. Sama dengan Lautaro Martinez. Jadi kedua-duanya sama-sama bertengger di papan top scorer kan. Kalau kawan-kawan lihat di Serie A, statistik tuh yang paling banyak itu Osimhen 9 gol, kemudian di kedua ada Nzola pemain Spezia. Wih gila, Spezia Pak. 8 gol, kemudian Arnautovic 8 gol. Di bawahnya itu baru 7 gol Immobile, Lookman, Dzeko, Lautaro Martinez dan Leao. Tapi Edin Dzeko ini kalau kita lihat semua kompetisi dia tuh sudah mencetak 10 gol. Sedangkan Lautaro Martinez di semua kompetisi dia baru mencetak 8 gol. 7 di Serie A, 1 di Liga Champion. Sedangkan Dzeko di Liga Champion dia sudah mencetak 3 gol. Wow, siapa yang menyangka Pak Dzeko yang dibilang aduh malas banget lihat Dzeko ini. Dzeko ini kan lumayan banyak haternya juga kan. Tapi aku selalu bilang Dzeko ini belum habis. Dia itu masih sangat penting kontribusinya dan terbukti. Top scorer Inter sementara ini adalah Dzeko. Ini sudah tidak bisa dibantah lagi. Jadi ya kalau masih ngotot mau jelek-jelekin Dzeko, aku nggak ngerti. Nggak ngerti lagi gimana caranya ngomong. Cuma Lautaro Martinez dia lebih banyak mencetak assist dibandingkan Dzeko. Lautaro itu dia di semua kompetisi dia mencetak 6 assist, 4 di Serie A, 2 di Liga Champion. Makanya kalau dihitung total kontribusi gol itu sama-sama 14. Kalau Dzeko itu total assistnya dia 4. Gila, Dzeko dan Lautaro luar biasa sih menurutku. Gila, ini ingat loh, Dzeko kita dapat gratis. Mantap. Lukaku 6,5. Nah ini aku mau bahas sedikit. Ada yang bilang, waduh Lukaku bapuk. No. Justru Lukaku itu kemarin tampil sangat signifikan menurutku. Beberapa kali dia lolos dengan kecepatannya, diberi umpan wilayah. Beberapa kali dia hampir assist. Cuma ya kayak yang pertama itu kan Di Marco yang melenceng kayak gitu. Tapi menurutku pergerakan Lukaku sangat bagus. Cuma ya masih gagal mencetak gol aja sih. Kalau Lukaku bisa terus fit tanpa cedera, menurutku Lukaku bisa jadi faktor penentu untuk mengangkat Inter di paruh kedua musim ini. Itu sih menurutku. Gimana menurut kalian nih Lukaku? Tapi kalau janganlah berkali-kali aku sebut ini soal Lukaku. Bolanya mental-mental. Dari dulu memang kelemahan Lukaku yaitu first touch dia tuh jelek banget. Kalau kawan-kawan lihat kan tadi aduh dikasih umpan bolanya mental jauh banget. Memang bukan itu kekuatan Lukaku, jadi ya seperti yang aku bilang sama kayak Dzeko, jangan disuruh adu lari kayak gitu. Tapi ya tetap pendapatku Lukaku ini akan jadi penentu banget di paruh kedua musim ini asalkan dia tidak ada cedera lagi. Kalau udah cedera lagi aduh susah. Siapa lagi? Korea, aduh males aku balas Korea, aduh. Mulanya aku lumayan berharap banyak dia di Inter, debut langsung 2 gol, ya tau sekarang ngeflop parah. Tapi ya gitu namanya orang cedera ya. Pokoknya harapan dia kalau ingin meningkatkan performa itu yang penting jangan cedera, cepat atau lambat pasti akan kembali. Tapi ya gitu deh. So guys, kita nikmati dulu kemenangan ini. Jarak kita dari Napoli yang semula 11 poin sekarang tinggal 11 kurang 3. Jadi berapa? 8 poin Pak. Kalau kita lihat Serie A table standing sekarang kita ada di peringkat 4 karena Lazio kalah lawan Lecce. Nilai kita poin kita 33, kemudian Juventus ada di atas Inter dengan 34, Milan 36. Jaraknya dikit, cuma 1 pertandingan aja sama Milan. Cuma Napoli masih jauh ini. Tenang. Walaupun Milan menang, Juventus menang, yang penting Inter juga menang, tapi Inter menangnya lawan Napoli. Kalau Juve kan menang lawan apa ya? Cremonese ya? Apa Milan yang lawan Cremonese? Pokoknya mereka lawan klub ecek-ecek lah. Oke, perjalanan masih panjang. Seperti yang aku bilang, kalau Inter bisa menang lawan Napoli berarti perburuan Scudetto masih terbuka. Tapi kalau kalah, ciao, ternyata kita menang. Jadi
asa itu masih ada. Gila, panjang sekali. Mentang-mentang menang lalu ininya kontennya panjang banget, Pak. Mungkin aku pecah jadi 2 aja. Aduh, males banget. Udah kalau kawan-kawan nonton capek ya udah nanti bisa post, nanti malamnya lanjutin lagi nonton. Ya atur lah gimana maunya, enaknya mau gimana. Dan sekali lagi buat kawan-kawan yang tadi nonton bareng yang kasih saweran, thank you banget, Bro. Thank you banget. Sangat apa ya? Sangat bikin semangat lah. Oke, ciao guys, sampai jumpa besok. Kita besok bikin konten lagi. Oke, ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan